waktu itu aku kesel sama ibu. Oh, apa itu, Nak? Ya, waktu aku loncat-loncatan sama kakak aku, ini anak saya nih, si Mas Priyo cerita nih, waktu SMP saya menterapi ya, untuk menterapi dia. Aku loncat-loncat sama kakak Lanang, terus ibu tiba-tiba masuk, ibu teriak, terus aku sama kakak Lanang diusir keluar kamar. Itu dia ingat. Kalau kakaknya nggak ingat, memang beda-beda banget ini. Oh gitu ya, Nak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu minta maaf ya, Nak. Jadi kita googling masing-masing. Dia ngasih tahu, terus saya ingat. Jadi di otak saya, misalnya nih di sini nih, kasus itu. Otak dia juga kasus itu, yang ini misalnya. Nih ya. Waktu minta maaf, dia terbentuk kabel baru nih, yang tersambung untuk memberi makna tentang peristiwa ini. Ya, wah ibuku sudah minta maaf. Ya, ibuku sudah minta maaf. Itu pentingnya maaf. Walau peristiwa ini masih diingat, tapi sudah tidak terlalu mengganggu karena ada sambungan yang lain yang memberi makna baru. Nanti ada tambahan sambungan lagi, nanti di anak saya mungkin dia sekolah, dia dengar bahwa oh bukan aku saja yang begini ya, ibu-ibu orang lain juga kalau anaknya loncat-loncat, ibunya marah, teriak, ibunya dia belajar. Inilah namanya makna baru. Itu pentingnya belajar. Sehingga memori yang di sini, yang memori yang membuat luka itu, ya dia maafkan. Sehingga nanti nggak mengganggu di saat kita sudah dewasa. Ini yang terjadi sebetulnya pada proses memaafkan. Ya. Nah, saat memasuki usia 5 tahun, perkembangan otak menjadi lebih tajam. Ini tadi kan. Setiap pengalaman yang dirasakan anak akan membentuk sinaps atau koneksi saraf. Ini namanya sinaps, sambungan-sambungan ini. Perkembangan otak anak dipengaruhi oleh lingkungan anak. Ya itu terutama kita orang tua, ayah ibunda nih. Bila anak mengalami pengalaman negatif, maka otak akan membentuk ingatan negatif karena sinaps yang terbentuk ya seperti ini ya. Jadi hati-hati, dan tentu kalau mengalami pengalaman positif, memorinya juga positif. Ada beberapa teman-teman, ibu-ibu, kalau kita lagi sama-sama terapi inner child ya, ada ibu yang langsung ketemu memori sedihnya. Ada ibu malah ketemunya memori yang gembira, lihat bapaknya gendong, ya itu kan ada memori di sini. Memori. Ya. Tentu memang tidak semua ya memori ini positif kan. Ada yang sedih tadi karena masih kecil nggak ngerti. Padahal ibunya barangkali ibu kita nih yang kerja dari kantor tuh udah kangen banget sama anaknya, mampir lagi beli makanan buat oleh-oleh gitu ya. Si anak karena nggak ngerti ibunya akan bawa makanan, dia sudah mulai sedih sendiri. Jadi di otaknya sudah mulai ada sambungan. Ibuku kok gini ya, kalau aku cari sore-sore kok nggak ada ya, itu terjadi sambungan. Kan gitu. Ya, itulah makanya anak kecil ini karena sangat rentan otaknya tersambung, untuk itu kita perlu cara-cara untuk kita ya bagaimana cara menjadi orang tua yang mempersedikitlah memori negatif pada anak-anak. Itulah pentingnya parenting ya. Nah, memangnya dampak anak sering dimarahin apa sih Bu Aisyah? Bukannya dia jadinya patuh? Enggak apa. Ya. Anak menjadi pemarah juga, apalagi yang wataknya ekstrovert, wataknya yang to the point, belak-belakan. Itu kesan pemarahnya jadi lebih kenceng lagi. Ya. Kemudian anak mempunyai percaya diri yang buruk, karena itu tadi self-image. Jadi menghambat dia punya bakat gitu, kecerdasan di otaknya. Jadi nggak maksimal. Anak memiliki sifat egois dan keras kepala. Keras kepala. Kemudian anak suka menentang. Kemudian apa lagi? Anak menjadi trauma dan depresi. Tahu-tahu maaf, nauzubillah min dzalik, ngumpet di lemari mati. Karena orang kalau udah depresi itu nggak takut mati, malah mau mati. Anak sekarang ya ada yang begitu. Apalagi kondisi pandemi kayak gini. Ya, 1-2 berita lah ya, mungkin banyak juga ya. Saya nggak tega bacanya sih, 2 berita aja soal anak depresi bunuh diri gara-gara
belajar daring di mana bapak ibunya yang nggak bisa kerja sama, begitu gurunya juga cuma minta tugas dikumpulin melulu, marah-marah melulu, bunuh diri. Aduh, saya nggak tahan lihat baca itu, udah cukup 2 berita. Nauzubillah min dzalik, kasihan. Ya. Nah, jadi ini dampaknya. Kemarahan tidak mengajarkan apa-apa terhadap perkembangan si kecil, justru membuat renggang ikatan batin antara orang tua dan anak. Anak akan merasa tidak nyaman dan takut karena perilaku orang tuanya. Ya. Jadi gimana dong Mbak Isa? Ya, kalau dalam ajaran Islam, parenting Islam gimana? Karena bukan apa-apa, kan kita kan ya pengen anaknya jadi lebih baik gitu ya. Ya justru itu. Kita akan belajar bagaimana sih Allah maunya gimana sih kita gitu. Nah itulah otak kita tuh harus dimasukkan itu isinya. Itulah perlu ngaji. Ya. Kenapa? Karena memang orang tua dan anak-anak ini otaknya ini banyak di dalamnya nih. Jadi otak manusia terdiri dari 3 besar. 1 batang otak reptil. Ini yang sering nyerang. Anak nyerang orang tua nyerang anak, ini kerja dari otak reptil. Loh kenapa Allah ciptakan otak reptil, Bu Aisyah? Ya, ini diciptakan untuk melindungi manusia dari serangan orang jahat, serangan binatang buas, atau tiba-tiba gempa, tsunami, ini yang jalan. Ini. Kita mau dibegal, mau dicopet, ini. Ini harusnya fight or flight. Tapi ada orang tua yang punya memori berat di sini, maka setiap lihat anak ini memorinya ini kayaknya tuh ngasih tahu dan batang otaknya itu tegang, jadi juga mau serang anaknya. Atau flight, masa bodoh. Itu bahaya. Bodoh amat, aku juga dulu kecil nggak diurus sama orang tuaku. Itu kan pengalaman itu di sini nih. Ya kan? Nah, ini batang otak ini. Nah, kemudian ada namanya ya otak limbik system ini yang ini. Otak apa tuh Bu Aisyah? Ini otak emosi. Di sini berbagai jenis emosi. Mulai dari apatis, sedih, takut, buru-buru, rakus, marah. Marah nanti banyak macamnya. Kesel, jengkel, dendam, itu di sini tuh. Sombong juga ada di sini. Dan juga emosi yang positif. Semangat, ya, bersyukur gitu ya, kemudian damai, pencerahan. Nah, ini di sini. Sebutnya otak mamalia. Jadi kita nih punya otak binatang. Berkali-kali Allah sampaikan di Al-Qur'an untuk kita hati-hati ya terhadap otak limbik sistem ini, atau kata Nabi ya jihad yang sesungguhnya setiap hari seumur hidup itu adalah jihad mengendalikan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu ini nggak bisa hilang nih. Untuk itu kita pelajari, oh ada otak reptil, oh ada otak mamalia. Karena kalau kita tidak bisa atasi otak mamalia dan reptil, derajat kita dalam Quran itu dikasih tahu itu lebih rendah dari binatang. Karena otak kita ada otak reptil dan otak mamalia. Namun yang membedakan dengan binatang lain adalah neokorteks. Yang mana neokorteks ini yang namanya neokorteks? Manusia lebih tebal, lebih banyak. Di sebelah sini watak sama bakat sih. Di sini ilmu pengetahuan. Kita nasihati anak, bacakan buku, nonton film, kebaikan-kebaikan masuk di sini. Lewat mana? Lewat mata, lewat telinga, lewat ucapan. Anak dipeluk, dia kerasa sama kulitnya masuk di sini. Di sini juga ada pengalaman nanti di sini nih. Pun kita sudah banyak belajar ya, ilmu kita ada di sini parenting, tapi kalau pengalaman di sini, pengalaman pada saat kita inner child banyak lukanya, itu dia tuh jadinya kita marah lagi karena otak emosi ada di sini. Nyerang lagi karena otak reptil ada di sini. Itulah pentingnya kita memberikan maaf pada diri kita dan memaafkan juga ya waktu kita kecil, memaafkan orang tua kita dan sebagainya. Jadi kita maunya apa sih Bu Aisyah? Ya, ini untuk itu kita belajar parenting yang disebut prophetic parenting. Ya, pola asuh Nabi. Karena kalau pola asuh Nabi itu sudah pola asuh Qur'ani itu. Ya. Tapi terus kalau kita
Misalnya nih, mau ajak musyawarah anak kita ini ya, pakai caranya ala Nabi. Dipanggil, ya kan? Ngomongnya lembut, kan gitu. Ya, ngomongnya lembut. Kok bisa sih Bu Aisyah ngomongnya lembut? Iya. Diapain tuh Bu Aisyah? Ya, gini nih caranya nih. Ya, saya kasih sedikit-sedikit ya. Jadi kalau ada orang tua, ya ini paling sering nih jadi masalah. Lihat anak games, ya. Kan ini suka gitu ya ibu-ibu sekarang ya. Iya. Pertanyaan saya loh, terus kalau anak nggak main pakai digital, main apa? Di rumah ada bola nggak? Ada basket nggak? Di rumah ada karangmol nggak? Di rumah ada bekel nggak? Di rumah ada catur nggak? Di rumah ada ya ada pingpong nggak? Nah, kata ibu-ibu gimana mau beli pingpong? Wah, Isa, rumah kita aja kecil, gedean bola pingpong daripada meja makan kita. Nah, itulah makanya era sekarang kena apa-apa kecil, rumah kecil, halaman kecil, itu semua permainan dikecilkan pakai gawai. Ini filosofinya sebetulnya, gitu. Ya kan? Nah, terus gimana dong Waiza kalau kayak gini? Saya tuh mau ajak dia musyawarah, ajak dia diskusi untuk ngatur. Ya, kita doa dulu dong. Gimana caranya? Bilang, ya Allah, saya mohon lemah lembut kepada anakku, sebut namanya. Ya Allah, saya maafkan anakku, ya Allah, Fulan bin Fulan, ya Allah. Karena kemarin, ya pengalaman kemarin, saya ajak bicara, saya baru 1 kalimat, dia sudah 10 kalimat. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, anakku Fulan bin Fulan ini, ya Allah. Ini dulu yang harus dilakukan, baru ajak musyawarah. Masa sih gitu Bu Aisyah? Iya benar, itu Allah yang ngajarin. Ada di Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Ya. Kemudian sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, mereka menjauh dari sekitarmu nih dia. Ya, min haulika. Jauh dari situ. Ini hati-hati kalau menjauh, itu musuh di luar rumah banyak banget masih banyak. Bukan hanya virus COVID, banyak banget. Musuh, bandar, musuh. Waduh, na'udzubillah min dzalik. Tapi Bu Aisyah, saya udah lembut, tapi tuh anak masih kesel. Ini diajarin nih, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Itulah tadi, ya Allah mohon lembut ya Allah pada anakku Fulan bin Fulan. Ya Allah saya maafkan anakku ya Allah Fulan bin Fulan. Ampuni dia ya Allah anakku Fulan bin Fulan. Begini caranya. Baru wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam satu urusan. Jadi baru kita ajak musyawarah. Mungkin kita mau revisi peraturan. Peraturan jangan kuno-kuno amat ya Bu. Ya, peraturan itu bisa direvisi. Kalau anak belum sanggup, bukan anaknya yang harus patuh pada peraturan itu. Kita revisi apa dulu yang kamu bisa. Nah, karena Islam tuh ngajarin kayak gitu. Nah, di sini nih, faiza azamta fatawakkal Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Maknanya apa? Pada saat musyawarah kan kita ada win-win solution ya, atau kita negosiasi. Nah, nanti kalau habis belajar, istirahat dulu baru main. Kata anak, Bun, mending main dulu baru istirahat, karena supaya laptopnya sekalian jalan, gitu. Nah, itu musyawarah aja. Kalau sudah dapat keputusannya, azamta, ya bulatkan tekad dan tawakal. Karena banyak bunda suka mikir, aduh yang mana yang benar ya, kata parenting ini begini, kata narasumber ini begini, kata. Nah, karena kita umat Islam, ya bersandar pada Quran, ini yang benar. Jadi tawakal, kita nggak tahu benar atau salahnya, ya Allah cuma minta tawakal. Kalau sudah membulatkan tekad, oke ya nak ya, oke deh Bunda ngerti sekarang kamu maunya habis nanti belajar langsung main ya nak ya. Iya Bunda gitu aja ya Bunda ya. Oke, udah tawakal. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang bertawakal. Allah
nggak jelasin? Kenapa? Allah juga pengen tahu. Ini ibu ini ya udah dikasih tahu tipsnya. Ini tawakal nggak pada aku, kata Allah gitu. Itu yang nanti menjadi satu ya keajaiban-keajaiban. Hidup ini jangan hari ini juga tahu semua. Nggak enak. Makanya selalu Allah sampaikan tawakal, tawakal, tawakal. Hasil itu ada di Allah. Kayak sekarang pada tanya, ya corona harusnya yang jelas dong sampai kapan? Gak ada yang tahu. Ini diajarin oleh Allah bahwa kita diminta fatawakkal Allah. Ikhtiar ayo, karena ini diajarin ikhtiar juga kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi insya Allah ya. Nanti kita sama-sama ya sharing-sharing boleh nggih? Ya, terima kasih. Maaf lahir batin. Wabillahi taufik walhidayah. Wallahu a'lam bishawab.